welcome di Tirta Smart Air Energy. Asik. Kalau Smart Agent. Iya. So asik banget nih. Kencang banget suara lo nih. Night Show balik lagi nih. Iya. Bakal nemenin Smart Agent dari jam 8 nih, dari sekarang sampai jam 12. Nanti ya. Lu stay tune aja di 106 ya Raya. Betul. Dengerin job-job kita yang nggak jelas, oke? Sailor Moon. Nggak pakai moon. Nggak pakai moon dong. Oke. Sailor doang ya. Yes. Ya. Ini kita masih GAC. Nah, masih ngomongin soal Atta Halilinting. Atta Halilinting. Gua nggak suka ngomong itu Atta apa? Atta Halilinting itu adalah cowok kesayangan cewek lu. Iya. Cewek lu suka Atta kan? Enggak. Oh, enggak. Enggak tahu ya. Semoga enggak lah. Kalau iya gue putusin. Kalau iya berarti lu mirip Atta. Enggak dong, gila. Enggak. Gua enggak pakai bandana. Gue juga tidak kaya, tidak bisa memberikan konten-konten yang tapi menarik. Garing. Sama. Siapa yang garing? Lu. Enggak, kata cewek gue lucu. Lucu. Tayang. Nah, gosip selanjutnya datang dari Atta Halilinting ya. Yes. Yang kabarnya nih Atta diberikan hadiah pernikahan berupa karpet seharga 10 miliar. Gue gak peduli. Gue gak peduli. Karena ini profesi antum dibaca captionnya ya. Dengan tulus, ya. Iya. Captionnya gini. Okay. Atta Ulkarim merupakan pengusaha karpet yang sukses dan juga sahabat Halilintar. Gue curiga Atta Ulkarim ini kayaknya bapaknya Aladin kali ini ya. Iya, punya karpet karpetnya bagus, mahal lagi katanya ya. Nah, sebagai sahabat ia ikut senang melihat Atta bersama dengan kekasihnya Aurel Hermansyah. Karena itu dirinya memberikan hadiah sebuah karpet istimewa seharga lebih dari 10 miliar. Itu karpet isinya apa ya? Kok bisa nyampe 10 miliar? Gedung. Kok gedung? Iya nggak sih? Gedung kan harganya 10 miliaran. Rumah. Iya. Biji aja rumah 10 miliar. Itu udah. Gua. Ini karpet 10 miliar tuh bentuknya seperti apa gitu, kayak bisa terbang kah atau pernah diboboin Aladin kan kita nggak tahu ya. Duh. Nah, lanjut. Ini kata si Atta Ulkarim ini, karena karpet itu seni ya. Jadi karpet itu seni dan ada nilai sejarah. Iya. Ya, jadi nggak pantas untuk dinilai harga jadi di atas 10 miliar lah. Oh, iya. Kalau responnya? Enggak, jadi gini lagi. Karpet itu memiliki nilai sejarah karena itu harganya cukup mahal. Tapi ia juga mengatakan kalau Atta Halilintar ini pantas mendapatkan hadiah itu karena Atta orang yang tulus dalam berteman. Ini kan. Iya, tapi lo juga harus tulus ya? Enggak, iya. Enggak sih, gue mah anaknya ini banget. Kalau gue agak sedikit iri dengki ya, congkak. Iya. Gue nggak suka ya ngeliat teman-teman gue sukses. Iya, gue juga nggak suka sih. Kenapa sih lu pada sukses duluan? Kita generasi orang yang tidak suka kalau sukses dulu. Please lah. Gue harus naik duluan daripada lo semua. Canda Smartizen. Tapi bener sih, dikit. Nah, ini kita lihat komentar-komentar dari netizen ya, dari Dedahai 24. Tikar 25.000 nyimak, iya. Sama. Kita juga enggak sih kalau gue mah. Kita mah tikar-tikar, tahu nggak sih yang ada gambar Upin Ipin? Itu lucu loh. SpongeBob ya. Kenapa sih Atta nggak pakai itu aja kamu? Pakai muka kamu. Asik ya. Ini jijik banget. Aduh. Gue bayangin loh. Kenapa karpetnya pakai itu aja, karpet yang ya kan bisa digambarkan ya. Iya, digambar pakai muka lu Atta yang pakai bandana itu. Bisa lo padahal itu. Ada dari Adnas ya, ADR Nasha _. Ya Allah, apalagi sahabat kita nguntungin kita. Jadi nggak usah 10M kalau feedbacknya lebih dari itu. Kenapa enggak? Kalau mampu kenapa enggak? Apa sih? Jangan pada repot bilang sedekah aja. Kita nggak tahu sedekah dia udah seberapa. Apa sih? Apa sih? Enggak, nanti dulu kenapa antum? Nah, gue adalah kalau udah ngerti bodo amat lah gitu ya. Iya. Ada dari Rian Syah, bisa terbang nggak karpetnya? Tanya sama Atta Ulkarim. Iya, tanya sama. Siapa tahu saudaraan sama Atta Ulkarim Aladin. Iya. Aladin. Siapa tahu ponakannya Yasmin gitu. Betul. Kita nggak tahu. Iya. Dari siapa lagi? Atau dia pernah ini gosok lampu mungkin. Gosok lampu. Lo pernah gosok nggak? Gesek, gosok. Apa gosok apa? Lampu. Aladin bukan dari lampu kali. Teko. Oh iya. Bukannya lampu ajaib? Emang lampu ajaib apa teko sih, gue bodoh gini ya. Pokoknya dia tuh bilangnya lampu tapi bentuk teko. Gitu kan? Oh iya. Iya. Lu nggak pernah nonton nih? Iya. Ngapa juga gitu. Lucu tapi. Ada Jafar, Fajar, Gifar kali.
Aduh garing, ayo lanjut ya. Kita Ya. turun ganti. Nah sekarang ada lagi gosip dari Maya Estianty nih. Kenapa Jadi tuh? dia kemarin tuh hadir ke pernikahan atau lamarannya si Atta Halilinting ya. Aha. Terus ada si Atta Halilinting juga ternyata mengundang Mulan dan Dani. Terus di depan ada nih MC-nya, siapa ya MC-nya gue lupa. Pokoknya dia bilang gimana pesan buat Atta sama Aurel. Terus si Maya bilang jangan kayak tante Maya udah cerai. Sebenarnya harus double, nikah muda tuh nggak gampang. Jadi kalau buat Atta tahan hati dan godaan. Kalau ada wanita di luar sana yang menggoda tahan hati, ujar Maya. Nah dan diomonginnya tuh depan Mulan sama Dani. Sama Dani. Mulannya juga bodo amat, suami lu udah berebut. Hahaha gitu kali ya Terus Mulannya. ada capturean muka Mulan yang sinis gitu ngeliatin. Sebenarnya ini cuman digoreng aja sih kalau menurut gue. Iya, kan ini kita juga nggak tahu entah si Daninya yang emang suka sama Mulannya mungkin ya. Tapi emang suka. Iya, maksudnya mungkin bukan karena Mulan yang menggoda kali ya. Iya, emang cowoknya gitu. Mungkin. Ceweknya begitu. Iya, ini nggak tahu lah, gua tidak bisa memutuskan siapa yang salah kan, karena gua sendiri Iya, pun. keinginan bersama bukan? Iya, keinginan bersama. Tapi mungkin merugikan ya. satu pihak. Seperti kasusnya Mbak Hem lah. Iya. Tipis, iya. Yang udah ketahuan bikin lagu bagus nggak apa-apa. Terus aja berkarya, Mbak, berkarya Iya, ya. berkarya sama Mulan sama Dani juga kan terus Iya, berkarya terus membuat berkarya. Republik Cinta ya nggak sih? Oh iya. Tapi sudah sedikit hampir gitu. Tapi nggak apa-apa. Semoga tetap berkarya ya. Amin. Dan Iya. ini Terus ada dari netizen nggak smart sih. Baca. dari Kelihatan mana nggak? nih? Dari Diska Ibrahim. Savage Bunda. Anjay. 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 Dari siapa lagi? Dari Dinda Aritia. Apa Seneng banget aku deh. Ngena banget tuh Kade sama Mulan sama aja kan tuh. Oh ada. Oh Krisdayanti juga katanya. bagus ya. Jadi Savage-nya kedua orang sekaligus ya. Maybe. Bunda Maya, iya. Ada lagi dari siapa nih Galih Legendary. Oh, udah kayak pemain mobil aja. Legendary. Oh, saya tidak main ML. Mana Nggak ya? ngerti gue. Aduh, nggak ngerti gue. Nggak Nggak tahu. pernah. Nggak main ML gue. Iya, tapi ML yang lain. ML apa Pesan nih? pesan untuk Nisa Sabian. Mau gua lanjut tapi masih sore bro, nanti aja ya. Bisa Sabian. Katanya nggak suka terngiang-ngiang ternyata ya. Nah ada lagi nih dari sebuah tweet ya yang bilang Atta Aurel ini baru lamaran. Baru lamaran aja bisa menang device kalau Krisdayanti. Ya gimana orang ibunya? Itu mamanya bro. Emosi gue. Ada aja nih smartizen netizen nih ya. Netizen dong, kalau smartizen nggak mungkin sepintar ini tentunya. Kalau smartizen kan pinter banget kok, ini pinter lah Iya, gitu. pinter. Oh ini mungkin dia maksudnya pengen ngelucu Iya tapi gitu. lucu lah. Iya lucu. Wah dari 10 kamu 11-nya lah ya. Bener-bener Kelewat iya. lucu kamu. Eka Mustika Sari nih. Udah lah males. Udah deh lagu aja dulu ya. Oh something just like this. Chainsmoker featuring Coldplay. Turunin kali bos. Kan lagi belum habis lagunya. Oh iya, pelan-pelan apa turunin? Aw. Aduh Akan. Apa? Lo tuh masuk ke generasi mana sih? Kok annoying parah? Kayaknya kita ini agak sedikit tidak satu frekuensi gitu. Satu frekuensi kita. Di 146 dia bendera. Energik. Aduh. Masuk apa tuh? Apa? Lo masuknya ke generasi Z. Enggak tahu sih gua enggak jelas ya. Lo kayaknya gak masuk ke dua generasi itu deh. Oh, gua masuknya ke generasi baby boomer. Oh, tua banget ya. Oh, bukan gua, tradisionalis. Oh, yang kolot. Dari 1920 Yang sampai 45. katanya kalau berenang bisa bikin hamil itu bukan? Itu bukan itu. Gue nggak tahu ya. Gue pernah denger dari petua-petua siapa. Pokoknya pernah ada celetukan seperti itu. Jadi kayak terlintas lah di kuping gue entah dari siapa asalnya. Mungkin gini kali ya. Gimana? Omongan kayak gitu tuh mungkin gini. Gua rasa karena orang-orang pada saat itu mungkin bukan belum sih, maksudnya kayak Belum ada sex education apa ya? nah terus selain itu masih berpikiran kalau bisa mah cowok-cewek jangan berenang bareng deh mungkin Tabu gitu. ya, Masih benar. begitu mungkin ya karena belum muhrim kali mungkin seperti Iya. itu. Jadi ya dengan alasan seperti itu gitu mungkin. Kamu hamil pasti kamu Mungkin. berenang ya?
Iya ya, nggak punya suami ya. Iya, nggak ada suami. Tapi kok belum kemana-mana nih bahasa jadi hamil nih ya. Karena Karena itu juga generasi ya. bahasan dari generasi-generasi tadi kata lo. Betul. Baby boomer dan tradisionalis. Tradisionalis. Jadi apa-apa tuh harus dipisah. Benar, Terus cewek-cewek pegangan tangan tuh udah kayak jin gitu. Itu dulu sih, ya, Iya, dulu ya. cuman sekarang kan karena sudah dididik ya, apalagi generasi Z nih udah kayak ya yang penting Santai mah di aja. luar Apanya? itu nggak masalah gitu Ngobrolnya kan. di luar ya. Jadi nggak ada tuh sampai jam 10 masih diusir-usir tuh nggak ada ya nggak sih? Iya, tapi Iya. untuk beberapa tempat di Banten sendiri masih ada tuh yang kayak gitu, Ra. Oh, Lagi di mana? nongkrong cewek-cewek misalnya diusir-usirin atau bahkan dinikahkan, ada aja yang kayak gitu, masih ada di Banten Iya loh. sih, Masih ada yang kayak gitu. bener. Itu kayak apa ya? Mungkin kurang dikasih cuan. Maybe. Tapi kita nggak bahas itu ya, Iya, kita masih bahas benar. soal milenial dan generasi Z. Jadi Benar. pengalaman bagi generasi milenial nih jauh lebih penting dibandingkan generasi Z nih. Ya. Kenapa tuh? Jadi ketika berbicara tentang experience, Experience, oke. nggak bisa menyamaratakan kedua generasi ini. Nah, fakta membuktikan bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang lebih memperhatikan pengalaman experience daripada generasi Z. Nah, ini terbukti bahwa 74% generasi milenial mengatakan bahwa mereka memiliki standar dan harapan yang tinggi atas aktivitas atau pelayanan gitu. Jadi kalau misalnya benar sih, kalau misalnya lo tau gak sih generasi Z sama generasi milenial itu lebih banyak pengalamannya generasi milenial. Kenapa? Karena lebih tua. Iyalah. Nggak tahu maksudnya gini loh, kayak sebuah pengalaman itu penting buat Penting. generasi kita. Betul. Gitu kan. Tapi kalau generasi Z kayaknya ya udah gitu, kayak nggak butuh-butuh sama pengalaman, yang penting dia bisa multitasking tadi. Kalau generasi Z tuh kalau gue lihat ya, generasi anak zaman sekarang gitu ya. Iya. Jadi kalau dia gue rasain aja dulu gitu. Iya. Soal walaupun udah dikasih tahu nanti lu bakal gini misalkan sama generasi sebelumnya misalkan. Tapi nggak apa-apa deh, coba dulu aja. Berani buat nyoba gitu loh kalau misalkan anak generasi Z. Iya, tapi dia benar, tapi dia nggak nggak kayak memikirkan ke depannya itu gimana. Iya. Gue punya satu temen nih, jadi dia dari generasi Z. Siapa ya. nih namanya? Namanya lo kenal? Siapa? Namanya Saipul. Oh, Saipul Jamil. Iya, namanya si Saipul tadi misalnya dia lebih ke lo kerja nih di sini, gue bilang biar Di lo mana dapat tuh? pengalaman. Di sini ya? Iya, Iya. biar lo dapat pengalaman nih nanti lo baru lulus kan, kata dia Iya. gitu. Lo tuh butuh apa ya? Orang baru lulus itu jarang yang langsung dapat kerjaan. Mumpung lo baru lulus dan sedikit kayak butuh cuan gitu, Ya. lo bisa manfaatin ini dulu sebelum lo dapat kerjaan yang lebih baik nanti gitu. Tapi sepertinya tidak didengar, Bung, kayak bodo amat aja. Terserah gue hidup Iya. gue. Nah, ini bisa ini jadi salah satu ini juga sih kalau menurut gue, jadi salah satu mungkin sifat atau watak dari generasi Z ya. Iya. Karakteristik mungkin namanya ya. Jadi mereka itu lebih mementingkan kenyamanan di tempat Iya, kerjanya. benar-benar. Kalau gue kan suka nggak suka, ketika emang gue masih mampu, gue lakuin dulu gitu kan. Karena pengalaman tuh penting buat gue. Sampai Iya. ketika gue mau naik tingkat, gue udah punya basic pengalaman, gue berarti bisa menghadapi hal yang lebih besar lagi gitu. Iya. Itu dari versi generasi Nah. apa nih? Generasi gue tuh apa sih? Lupa. Milenial. Iya, Nah, kita lanjut lagi itu. nih. Gen Z ini memiliki harapan yang lebih tinggi pada inovasi dibandingkan pada generasi milenial. Iya. Mungkin ini bukan suatu fakta yang mengejutkan, tapi jika Gen Z atau generasi Z ini memiliki harapan yang lebih tinggi terhadap inovasi-inovasi yang bisa diciptakan oleh perusahaan atau teknologi gitu ya. Dan kenapa demikian? Karena Gen Z ini adalah generasi yang lahir dan tumbuh di dalam era inovasi dan era modern seperti benar. sekarang. Mereka tuh pengennya gini loh, apa ya, kayak gue kerja kayak gini, gue effort segini, tapi gue pengen gaji yang gede. Ya. Nah, kayak gitu. Kalau kita kan apa ya, tertatih-tatih dahulu gitu, bersenang-senang kemudian kayak ya udah gue kerjain dulu urusan benefit mantar gitu, nanti juga naik tingkat sendiri, ya nggak sih? Ya mungkin kalau misalkan anak generasi milenial mungkin masih merasa ya hidup gua mah ya yang penting secukupnya aja gitu Iya, lah ya. bener, kayak lagu siapa tuh? Hindia. Iya, mantap. Masih dari ada band. Ya, kalau ada band nih kayaknya generasinya generasi milenial kali ya. Gue suka banget sama Araben kan. Ya kan gua kan nanya generasi loh, bukan suka atau enggak. Karena gue generasi milenial. Ya ampun. Si ngambung tuh. Jadi zamannya Iya. 9 berapa sih? 9 berapa? Ada band muncul 90 akhir ya, 90 akhir sampai 2000 awal lah.
Gitu, kemunculan adaban yang pernah kita bahas juga dari Jumat ya. Betul. Nah, kita masih membahas soal generasi Z dan generasi milenial nih ya. Iya, apa tuh? Nah, katanya sih generasi Z ini sulit untuk mempercayai sesuatu yang dibandingkan generasi milenial. Kenapa? Jadi berdasarkan nih, Saudara Arkan menjadi pakar apa nih sekarang? Telematika? telematikus. Nah. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salesforce Research, anjay, kok susah sih? Salesforce Research itu menunjukkan bahwa 71% generasi milenial ini mengaku bahwa mereka dapat mempercayai sesuatu. Nah, sedangkan 63% generasi Z mengatakan bahwa mereka sangat sulit untuk mempercayai sesuatu, terutama dalam hal penggunaan informasi pribadi mereka. Oh iya, jadi kayak milenial tuh cepet aja gitu mau dimintain informasi pribadi, apa Sherlock segala macam cepat. Kalau Z mah kayaknya nggak suka deh kayak gitu ya. Iya. Dan sementara itu 62% generasi milenial ini mengatakan bahwa sesuatu yang dapat menunjukkan tanggung jawab sosial akan lebih mudah meraih kepercayaan mereka. Tapi cuma 56% aja di generasi Z yang bisa mempercayai perusahaan walaupun perusahaan dapat membuktikan tanggung jawab sosial merekanya. Begitu. Anda mengerti? Tidak, coba jelaskan. Jadi kayak misalnya 62 generasi ini tuh kayak misalnya percaya sama orang-orang yang kayak sok-sok turun ke jalan, gimmick-gimmick. Kau tahu kan generasi Z suka sama influencer? Iya. Iya, jadi kayak dia tuh lebih percaya sama orangnya daripada sesuatunya, hasilnya gitu. Paham gak sih? Paham. Kalau kita kan kayak ya lo kalau misalnya kita lihat dulu goal pointnya apa, hasilnya apa, biasanya gitu kan. Kalau generasi kita nggak percaya sama orang yang ujuk-ujuk belusukan apa-apa gitu, kita nggak percaya. Oh iya, betul. Kayak ada gitu ya. Kayak kita nanya ini apa nih, mau ada maksud apa nih gitu ya. Pasti kita menelisik dulu kayak gitu, fakta-fakta di balik kenapa dia bisa begitu ya nggak sih. Nah, sekarang ada generasi milenial bersifat idealis, sedangkan generasi Z itu bersifat pragmatis. Tau kan pragmatis? Ya pengen praktis kan. Kalau pragmatis itu dia lebih gitu ke sarkas. Jadi kayak contohnya pragmatis itu kayak misalnya udah malam nih, lo disuruh pulang, tapi dia kayak matiin lampu gitu. Jadi dia nggak ngungkapin sesuatu, nggak ngungkapin apa yang dia mau ungkapin sebenarnya. Gitu sih kalau pragmatis di dalam versi bahasa ya. Ada bahasa pragmatis tuh gitu, jadi tidak mengungkapkan apa yang sebenarnya. Tapi coba kita lihat ini versi dia Untirta. Jadi pernyataan ini berkaitan dengan periode kelahiran antara generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial dibesarkan selama ekonomi booming. Betul. Lagi baik-baik ekonomi kita ya. Jadi enggak dong. Iya nggak sih, booming tuh apa? Justru waktu itu lagi kita justru lagi turun-turunnya kan? Iya 98 segala macam krisis moneter ya. Benar. Sedangkan generasi Z lahir selama resesi terjadi. Oleh karena itu generasi Z atau Gen Z bersifat pragmatis, sedangkan generasi milenial bersifat lebih idealis. Jadi bagi para pebisnis yang ingin mendapatkan perhatian dari para Gen Z, mereka harus memiliki bisnis yang berfokus pada nilai jangka panjang dan investasi yang cerdas, karena mereka tidak ingin resesi yang pernah terjadi pada orang tua mereka terjadi kembali pada mereka. Itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan generasi milenial tuh masih ya bisa bilang bener, kayak gue pribadi masih gue nggak tahu sebenarnya generasi milenial apa ini sih Z. Kita tuh pertengahan sebenarnya. Iya gue ngerti, tapi gue sendiri masih ini sih, gue pribadi masih punya sifat idealisnya, gue masih punya gitu kalau gue. Jadi gue tuh kalau di kantor tuh jarang kayak masih anti ngejilat, tuh tau gak sih? Iya. Tapi gue nggak tahu nih kalau versi generasi Z tuh kayak gimana. Nah kalau generasi Z tuh apa aja dilakuin mungkin ya demi mendapatkan sesuatu mungkin ya. Iya benar. Gue nggak tahu juga sih. Kita kan cuma berandai-andai. Bukan berandai-andai. Berbacot-bacot. Selanjutnya ada apa lagi? Generasi milenial ini lebih memprioritaskan keaslian, tapi kalau generasi Z itu membawanya ke tingkat yang berbeda. Nah jadi generasi milenial ini kan ada generasi yang sangat memprioritaskan keaslian merek atau brand. Benar. Nah sedangkan generasi Z ini akan percaya dengan produk atau layanan jasa yang terasa lebih otentik gitu. Jadi maksudnya jika ada trendsetter atau duta dari suatu produk yang memang terlihat sangat kredibel gitu ya. Nah, maka si generasi Z ini akan lebih mudah mempercayai dan memilih produk atau layanan jasa tersebut. Benar sih. Kayak misalnya kalau kita tuh biasanya generasi kita pengennya punya barang branded ya nggak sih, kayak misalnya baju ya minimal mah yang ada mereknya lah. Ya nggak sih, kayak di mana gitu. Terus tapi kalau generasi Z yang penting influencer siapa? Kayak misalnya dipromosiin sama Keanu gitu. Dia pasti bakal beli walaupun mereknya abal-abal.
Oh. Karena jadi gampang, karena dia mungkin lahir di era teknologi ya, jadi lebih gampang terprovokasi aja sih. Oh. Kalau kita kan nggak bisa, misalnya walaupun kayak all shop bayar goceng segala macam, kita nggak mungkin berminat gitu kalau misalnya bajunya nggak keren-keren amat, ya nggak sih? Tapi kalau gue pribadi sampai sekarang ya, soal misalkan kayak baju, celana segala macam itu ya, selama itu gue suka dan ya gimana ya, kalau gue pribadi gitu, selama itu gue suka dan murah, terus kayaknya bagus sih buat pakai sama gue, Iya. lebih cocok atau enggaknya di gue sih, lebih kayak gitu. Tapi nggak kemakan iklan dong, ya nggak? Enggak juga. Kalau generasi milenial itu dia lebih nggak kemakan iklan, jadi kayak terserah iklannya kayak gimana, yang Iya. penting bahannya bagus, Iya. terus apa namanya, kualitasnya bagus. Mungkin kalau yang kayak generasi Z gitu. tuh lebih ke gini kali ya, oh merek ini lagi naik lagi dipakai Gua sama beli si ya, ini nih, gitu kali gitu, ya. lagi tren nih, yang kayak gitu. I see. What you see? Nanti kita bakal lebih lanjut lagi ngomongin soal generasi milenial dan generasi Z nih ya. Ya, Tapi sebelumnya ada Pillow Talk ada dulu. Pillow Talk. Bukan Pillow Talk dong. Oh, bukan ada Pillow Talk. favorite scene dari Merendiola. Hai. Hai, ngantuk loh. Udah capek nih, udah ngantuk nih ya. Kayaknya udah denger lagu merem enak. Kelepasan Pak. Kayak manggut-manggut. Enak kan, mau tiduran ya. Bagus itu bagus. Iya. Daripada luar kita biasa. tidur, kita mending bacain komentar dari bukan komentar, lebih ke tanggapan atau dari Smartizen. WhatsApp dari Smartizen ya. Ini ada dari Suci nih. Anaknya suci banget nih Iya, kayaknya. pasti. Awas jangan-jangan dulu bapak suci. Aku mah penuh soda. Dosa maksudnya. Iya. Bagus soda katanya guys. Kalau kata Suci di Serang ya, kelebihan Gen Z ini berambisi untuk sukses, percaya diri, kritis dalam memecahkan masalah, multitasking tapi kecanduan internet. Oh, berarti Suci ini kayaknya golongan dari Gen Z ya. Baby. Memuji tapi ya Apa? tidak apa-apa. Ih, Soalnya dari Pandu. Gue Gen Z dan nggak bisa bilang enggak. dan gak bisa bilang enggak maksudnya? Maksudnya kayaknya dia tuh adalah orang yang nggak bisa ngomong enggak ke setiap permintaan orang lain. Mungkin Gen Z begitu bagi Pandu ya. Oh iya. Terus ada ada lagi dari Oki nih. Oki di mana nih di Oki? Oke, nggak mau ngasih tahu tempatnya, takut disamperin Arkan kan? Wow. Di spanduk apa-apaan? Oke, Jelly ya kamu ya Pak? Ai ditambahin lagi. Bagus. Kata Oki, gue hidup di sebagai Gen Z, alhamdulillah ya, asik pada masa dimana serba tahu dan instan. Emang milenial udah ngerasain untuk gak pernah SFH. UN kayaknya. Emang milenial udah ngerasain UN atau gak pernah SFH? Apa sih maksudnya? School from Dia tuh home. emang milenial Mungkin. udah pernah ngerasain UN sama nggak maksudnya? pernah ngerasain school from home. Emang milenial ngerasain Iya. UN sama gak pernah ngerasain Kamu SFH? lah tidak ada titik SFH. koma, nggak ada tanda tanya, bingung saya. Oki. Oke, Udah Jen. ngecekin gak pernah SFH. Emang SFH enak, bos. Lihat, gak tahu kan lu titik koma yang mana? Nggak, itu dia katanya gak pernah Iya. SFH. Gue mah gak pengen juga SFH dan gak pengen juga ada pandemi. Iya, Emang lu enak kok, gak pernah SFH kok bersyukur sih? Ih. Parah lo nih ya. Bodoh. Lu bukan seperti itu gini nih. Tau gak sih, pandemi itu bikin orang emang bodoh. Astagfirullah, maaf ya Kia. Arkan emang suka jahat kalau ngomong. Lu juga sama tadi Cuni ngomong gitu. Iya udah. Lo Kata dia gak pernah SFH. Ya kita mah gak pengen ada SFH. orang gue mah pinter, enggak deh, canda. Ini bukan soal pintar atau enggaknya, karena emang Maksudnya ada kemauan. Iya, lebih enak datang ke sekolah ketemu sama teman-teman dibandingkan Lo gabut, school from home. Iya. Aduh, school from home, bro. Lu Apa tuh? misalkan ini, lu kelas 1 SMA nih, misalkan baru Iya, masuk ya kemarin tuh pas pandemi datang. Iya. Gila, lu gak ngerasain masa-masa SMA lu tuh. Iya. Lu makan tuh Lo sama tau gak SMA sih tuh. kelas 3 aturan coret-coret, gak sih aturan kongko bareng temen, Iya. aturan saling Harusnya ada perpisahan gitu ya, ada wisudawan gitu ya, ada wisuda gitu. Ini nggak ada. Lu makan tuh SFA tuh, lu makan. Cuman enak-enak ketemu deh. guling, internet, rumah, masker, oh my god. Terus aja tuh It's not gitu. good. Ya enakan mendingan sekolah langsung ya ke Kalau sekolah offline. kalau lo pernah ini nggak kan pernah ketemu sama anak-anak Gen Z nggak? Menurut lo gimana mereka? Ketemu anak Gen Z gimana ya? Gua nggak bisa ini sih, nggak bisa apa namanya. Secara general nih biasanya Ah, ah. adik-adik tingkat lo, ada sekumpulan seangkatan, biasanya sifatnya kayak gimana tuh? Gua nggak dekat gitu, jadi gua nggak bisa menilai gitu mereka seperti apa. Oh, sama yang mana nggak dekat juga? Sama yang mana? Yang lucu.
Ya masa contohnya cuma dia sih, harusnya kan Sampelnya banyak harus gitu. banyak ya. Sampelnya harus banyak. Iya, bener banget. Nggak bisa cuma satu orang doang. Bener. dong. Ada lagi dari siapa lagi nih selain dia? Kayaknya baru 3 orang aja. Udah 3 aja yang banyak iya. ya. Capek gue ini. Sebentar lagi ya, Bentar lagi ya. jam 12 malam, Pokoknya Smartisan. yang penting mah Gen Z sama milenial tuh cantik hatinya ya guys. Iya. Asik udah jam 12 nih, udah waktunya gua sama Tiara pamit undur dulu diri. ya. Gue juga pengen istirahat kali bos. Emang udah doang. Pokoknya kita besok bakal balik lagi di Iya jam nih. 8 sampai jam 12 malam ya. Thank you Smart Legend udah dengerin kita dari jam 8 tadi sampai jam 12 ini nih ya. Sampai jumpa besok lagi. Selamat Yeah. beristirahat, selamat malam. Bye.